umat yang haus akan Allah. Terima kasih untuk kehidupan setiap orang di sini. Gak sempurna memang. Tuhan punya rencana. Bersyukuri setiap potensi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Kau hadir di hidup kami. Kami percaya orang yang datang haus dan lapar akan pulang dikenyangkan. Terima kasih ya Bapa. Jamah setiap orang, jamah setiap keluarga, agar kami bisa betul-betul menemukan makna dalam segala sesuatu yang kami lakukan di hidup ini. Terima kasih Tuhan. Beri kami hati yang mendengar-dengaran, sembunyikan hamba-Mu di balik salib Yesus, agar manusia hanya melihat Tuhan, bukan melihat orang. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan pujian hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Sebelum ada oh ya, kasih tepuk tangan dulu. Sebelum ada kembali doa salam kanan kiri sekali lagi katakan welcome home. Welcome home. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, dalam 2 hari aja banyak perkara terjadi. Kemarin ada KKR to Hell anak. Mungkin sebagian ada di sana, tapi tentunya tidak semua. Tuhan bekerja dengan dahsyat. Segala usia diurapi oleh Allah. Tadi malam anak-anak kecil menerima Tuhan. Banyak yang berbahasa lidah atau berbahasa roh untuk pertama kali. Anak-anak gak bisa pura-pura. Kalau mereka dijamah Roh Kudus, betul-betul dijamah. Bahkan ada manifestasi jasmani juga. Mereka rebah di lantai. Semua dibuat tidur nyenyak oleh Tuhan. Luar biasa. Sekali lagi anak-anak tidak bisa buat-buat ya. Kalau urapan itu memang luar biasa. Dan tadi pagi saya sampaikan pengajaran ini adalah seri. Pagi tadi tentunya dimunculkan aja di depan situ multimedia. Masih di dalam seri pengajaran membangun generasi yang percaya diri. Multimedia ya munculkan. Iya. Hari ini adalah parenting series, tapi pengajaran ini bukan hanya bagi mereka yang sudah punya anak. Bagi mereka yang belum punya anak, masih single, bujangan, kalau mau suatu hari punya keluarga bahagia, pupuk dari sekarang. Ini investasi dini. Tapi ada orang berkata, saya punya anak sudah dewasa semua, bahkan sudah berkeluarga, saya sudah punya cucu, apa masih relevan buat saya? Namanya jadi papa mama, nggak pernah wisuda. Nggak bisa. Kadang-kadang kita terlalu membanggakan jumlah tahun kita menikah. Nggak tentu. Bahagia itu pilihan. Benar itu pilihan. Tidak bisa dengan hanya waktu. Karena itu jangan pernah kita merasa sudah sampai di sana. Jangan pernah kita merasa sudah makan asam garam nanti. Blood drip-nya naik nanti. Darah tinggi lagi. Nggak ada orang di sini sudah makan asam garam. Semua bisa belajar dari firman Allah. Amin. Nah, kebaktian kedua tadi. Kalau kebaktian pertama saya sampaikan peran papa dan mama, peran ayah ibu yang berbeda. Bedanya apa? Kalau anak itu sama sekali nggak dekat sama mama, mama cuek sama anak. Anak itu waktu tumbuh dewasa mengalami kecacatan sifat. Belum telat. Kalau kita memperbaiki bisa sekarang, meskipun anak sudah dewasa masih bisa. Dalam Tuhan nggak ada kata terlambat. Kalau seorang anak tidak dekat sama papanya, ayahnya, kelemahannya di mana? Itu sudah bisa mudah untuk ditebak. Karena itu ilmiah sekali, meskipun itu bukan kesehatan. Kalau kita kurang kalsium, tulang kita bisa keropos. Mudah sekali, itu sudah fisika. Tuhan juga punya hukum rohani. Nah nanti Anda dengarkan sendiri di Pustaka Raja Wali pesan, berita nggak bisa diulang. Sebab kebaktian berikutnya, itu kebaktian 2. Karena bisa pulang berita yang baru pun saya bagikan nggak bisa selesai kok. Karena itu sekarang numbernya kebaktian ini. Saya sampaikan beda putra dan putri. Kalau pagi tentang beda orang tuanya, sekarang beda anaknya. Bedanya cowok sama cewek apa? Anak cowok sama anak cewek apa? Gak usah anak deh, kita aja. Bedanya saya dengan lawan jenis saya itu apa? Menurut firman Allah. Saya lanjutkan kebaktian ini tentang putri. Jadi ini betul-betul seperti kebaktian wanita, bukan wanita saja yang hadir. Karena yang pria jangan merasa, masa bicara soal wanita. Yang cowok sama dengan saya. Kita ini orang terjepit di tengah. Kita nggak bisa hidup tanpa wanita. Kalau nggak kita nggak ada di sini, kita punya mama kan? Nggak tentu punya anak, kita punya istri. Kalau nggak punya istri, punya teman, pasti punya. Kita hidup di tengah-tengah orang lain.
Karena itu kita juga harus tahu bagaimana kita menempatkan diri. Kebaktian AOB tadi seru sekali. Wah, itu satu kebaktian seperti 3. Wah, tari-tari lompat-lompat luar biasa. Saya dibawa Roh Kudus mengalir bicara banyak hal, khususnya tentang berjudul Gerbang Penebus dan 10 Saksi. Dengarkan sendiri, Anda bisa belikan CD-nya, audionya atau visual DVD-nya untuk anak-anak, ponakan Anda atau orang muda deh. Ada jemaat kita yang suka stok barang-barang, kasih tetangga. Itu lebih baik daripada kasih yang sembarangan, yang tak berguna. Kasih makanan yang kolesterol semua. Bukan untuk jualan, saya nggak tertarik, saya nggak tahu harganya berapa. Tapi Anda perlu mendengarkan yang satu ini. Juga untuk anak-anak muda kita, Anda perlu dengarkan. Saya ajarkan tentang pacaran. Apa hubungannya dengan rencana menikah? Meskipun masih remaja harus berpikir ke sana. Saya pikirkan bagaimana, saya ajarkan gimana anak muda yang cewek terutama jangan gampang berkata I love you kembali, jual mahal. Kalau belum waktunya, jangan bangkitkan cinta. Saya bicara tentang jangan cemari kasih dengan cinta sebelum waktunya, jangan bangkitkan. Seperti kata Kidung Agung, supaya kamu, hai perempuan-perempuan, hai putri-putri Sion, jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya. Anda dengarkan sendiri. Menurut saya kalau Anda punya anak remaja terutama, Anda nggak bisa bicara sendiri kikuk dan kaku, kasih itu. Bahas nanti sama papa-mama. Biar saya jadi the bad guy. Saya jadi orang jahatnya, Anda tidak rundingan sama dia nanti. Amin Bapak Ibu Saudara, gereja ini ingin memfasilitasi Anda. Tidak pernah yang namanya Anda bagi gereja. Kami tidak memanipulasi sehingga cuma datang ke sini kita mau pergunakan mereka. Gimana caranya ya supaya orang ini bisa bangun gereja kita? Enggak, sebaliknya loh. Gereja itu yang untuk Anda. Gereja yang membangun kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda siap di kebaktian ini? Saya yakin di sini ada orang yang begitu luar biasa mempraktekkan secara harafiah. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Luar biasa. Seharian di mall yang belum mandi lah. Siapa di sini? Ini adalah kebaktiannya minimal yang ketiga. Kalau yang nggak tahu tempat saya lihat anak muda ada juga 4 kali, gila luar biasa. Ini kalau nggak ketiga yang keempat, angkat tangannya Anda akan dapat hadiah paling mewah. 1, 2, 3. Iya, luar biasa harus hadiah mewahnya. Anda bisa ambil sendiri. Orang sebelah Anda rela mendingan rumahnya. Oh haleluya. Mau sekarang siap untuk kita melanjutkan apa yang saya ketinggalan di kebaktian kedua tidak bisa selesaikan. Putri. Mari kita buka bersama-sama. Kita Putri pasal yang pertama. Kitab Kejadian maksudnya. Pasal yang pertama. Memahami putri atau memahami wanita. Saya tergerak oleh Roh Kudus, nanti saya juga mau Tuhan juga doakan wanita-wanita pelayan-pelayan pemimpin di sini. Apa yang cowok ya? Kalah ya, ladies first ya. Boleh? Yang cowok yang bisa kalah ladies first? Video. Nggak usah video. Saya sudah mau cek cerewet sudah stop. Ya, oke. Mas. Yang cowok nggak apa-apa ya. Angkat tangannya berkata kami rela. Puji Tuhan ya. Itu dia cowok-cowok di Bible ini gentle dan semua luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Iya, tepuk tangan setengah hati itu namanya. Kasih tepuk tangan yang sungguh-sungguh dong. I'm proud of the man of them as my home. Kita lihat sekarang Kejadian 1 ayat 26 dan 27 kembali. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi laki-laki dan perempuan dua-dua diciptakan dengan gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu lihat sebentar sebelum saya lanjutkan ayat ini. Peran saja yang berbeda dalam hidup ini, dalam masyarakat maupun di dalam keluarga. Potensi harus sama. Peran saja yang beda. Hai istri, hormatilah suamimu, bukanlah berarti pria menjajah wanita. Sebab ada perintah yang mengimbangi itu berkata, hai suami, kasih istrimu seperti dirimu sendiri. Lelaki bukan takut istri. Kadang-kadang ada orang yang mengira saya ini palopo. Nah, saya delegasikan kepada dia.
otoritas saya. Saya percaya, orang paling percaya saya percaya adalah istri saya. Saya dengarkan dia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau sampai kita disuruh menghormati suami, itu bukan karena terpaksa. Itu karena supaya kita jadi sempurna, supaya wanita menjadi sempurna. Dia nggak sempurna sebelum dia tunduk sama lelaki. Gerakan feminisme bukan dari Tuhan. Mau jadi presiden, perdana menteri, di pemerintahan dia top of the line, orang nomor 1, tapi di rumah dia tetap harus tunduk sama suami. Suami juga jangan gila hormat. Kamu harus tunduk sama aku. Kamu kok gitu kurang ajar sama aku gitu. Suami kalau sudah merasa nggak aman, selalu menuduh istrinya nggak hormat. Jangan pernah Anda suruh istri Anda menjadi yes man. Anda membutuhkan nasihatnya sejujur-jujurnya. Karena satu-satunya bisa lihat sesuatu yang spion Anda sendiri tidak bisa tangkap gambar itu adalah istri Anda. Pilatus kalau mendengarkan suara istrinya nggak salibkan Yesus. Jangan, orang ini orang benar. Dia lanjut aja karena dia mau promosi secara politik hari ini menipu di neraka. Bisa saja orang lain kan harus bilang, bisa aja bukan Yudas kan dia anak Yesus. Kalau dia dengar aja istrinya, Sarah keluar satu nasihat, buang Hagar dari rumah ini. Kelihatannya kedengarannya kejam. Tuhan bilang dengarkan istrimu. Tuhan aja bilang begitu. Perang beda, bukan berarti inferior satunya. Anda tidak menikah dengan pembantuan, Anda menikah dengan seseorang yang membantu Anda secara semangat. Amin Bapak Ibu. Jadi ini harus mengerti dulu. Mengerti dulu. Wanita juga jangan lalu tenggelam karena takut. Itulah sebabnya saya ajarkan kepada yang muda sebelum terlambat. Tentukan hargamu supaya jangan nanti dalam pernikahan Anda seperti seolah-olah orang yang terpaksa tunduk. Wanita harus gunakan kapasitasnya. Diam aja, coba bicara sama suami. Wanita jangan merasa tidak berguna. Anda tahukah Anda diciptakan dalam gambar dan rupa Allah? Amin Bapak Ibu Saudara. Coba sekarang saya jelaskan ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah menciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sekarang kita melihat berarti cowok dan cewek dua-dua adalah gambar rupa Allah. Dan Tuhan menciptakan mereka tidak komplit supaya mereka saling membutuhkan. Tuhan tidak pernah menciptakan kelemahan. Tuhan hanya menciptakan kebutuhan. Manusia yang memilih apakah dia mau serahkan kebutuhan kepada Tuhan atau biarkan lama-lama menjamur jadi kelemahan. Pria diciptakan dengan kebutuhan. Dia tidak all in. Wanita juga tidak all in. Diciptakan untuk saling melengkapi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengerti. Tadi saya kebaktian 2 saya ajarkan cowok diciptakan seolah-olah secara rohani, bukan secara fisik, secara kedokteran. Diciptakan dengan hilangnya sebuah rusuk. Dia diciptakan dengan sebuah kebutuhan, sehingga dia tak lengkap di dalam dirinya. Dia memerlukan bantuan. Wanita juga sama. Sekalipun dia diciptakan dari rusuk, dari kekuatan laki-laki, dia butuh laki-laki, dia butuh dia dalam kehidupannya. Supaya bisa mengerti ya. Oke, mari kita sekarang selidiki cowok dan cewek kalau itu adalah anak kita. Bagaimana memahami kelebihan mereka dan bukan kekurangan mereka, kebutuhan mereka. Kita sekarang lihat pasal 2 ayat 21 dan ayat 22. Kita jalani aja 21, itu bukan yang saya bahas. 22 jadi pokok mas. 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Kalau Anda mau mengerti gimana memahami dunia laki-laki, apalagi anak cowok, menurut firman Allah, Anda dengarkan khotbah di kebaktian sebelum AOG kebaktian Tuhan. Mari kita sekarang lanjut ke wanita. Mari kita lanjut ke wanita. Orang sih bilang gini, pria itu seperti handphone yang besar, kokoh, rigid, kaku, tidak berbentuk, tapi memang sinyalnya kuat. Wanita itu lebih, yang sekarang itu, yang tipis-tipis,
bentuknya modern dengan banyak fitur di dalamnya. Wanita bisa telepon sambil gosok, gendong bayi. Kalau pria sudah lakukan itu, kebalik nanti, bayinya digosok. Pria lebih strong, lebih kuat. Mereka diciptakan makhluk lebih kuat. Mereka tidak bergantung perasaan, logika, cuek saja. Orang mau bilang apa? Ketemu sama orang, gemukan dia. Oh iya memang gemukan, mau apa? Kalau perempuan digituin, langsung ngaca seharian. Perempuan lebih fragile. Belum lagi secara fisik, mau sekuat-kuat cewek. Kalau boxing dengan liga cowok harus dipisah kalau nggak di KO. Namun demikian, perempuan diciptakan dengan kelebihan yang cowok tidak punya. Multitasking salah satunya. Mengapa demikian? Saya mau beritahu salah satu. Cowok memang lebih rigid, lebih strong, tough, lebih kuat. Pemimpin lebih baik pria. Memang betul itu. Namun tahukah Anda, wanita tak kalah. Wanita tak kalah karena pria kehilangan rusuk. Wanita diciptakan dari rusuk. Ayat 22. Ngomong sama yang cowok saya yang cewek. Gua gak kalah sama lu. Tapi perempuan gak boleh menyombongkan diri. Tanpa pria, Anda gak punya anak. Hidup pria! Kita mulai bantu kita. Iya. Ya, pria Nokia wanita itu. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Luar biasa. Dari rusuk pria itu dibangunnya seorang perempuan. Laki itu lebih seperti Asterix, sedangkan perempuan seperti Obelix. Asterix itu kuat menang perang lawan tentara Roma. Dalam komik buku itu dia kecil, tapi dia harus ambil ramuan jamu. Lalu dia jadi Superman, bisa kuat mengalahkan banyak tentara Roma. Obelix gak perlu dari luar bantuan, dia gak perlu jamu. Dia lahir udah langsung kecemplung masuk ke jamu itu. Pria mencari jati dirinya di luar. Gak percaya, laki-laki itu sangat sensitif dengan pekerjaannya. Sangat sensitif dengan pekerjaan. Dia taruh rasa harga dirinya ada profesinya. Dia harus temukan rusuk itu di luar. Ini bukan bicara tentang perjodohan. Dia bicara tentang kehampaan dan kekosongan. Karena itu laki-laki, kalau ketemu laki-laki selalu tanya yang kamu kerjanya apa? Perempuan nggak begitu. Ini berapa? Oh iya laki itu di sini ada ini bagus, belum ada lagi. Kamu nggak bisa ngomong gitu. Lu kerjanya apa? Lu kerjanya apa? Ada persaingan di antara kami. Sana kerjanya apa? Ini kerjanya apa? Sini naik mobil apa? Sini naik mobil apa? Rumah saya sebesar apa? Rumah saya di mana? Daerah mana? Saya daerah elit. Sana daerah Islam. Gua lebih penting. I am better. Lo nggak? Cowok kan begitu. Karena itu kalau mau hina cowok, jangan hina penampilannya, jangan dulu. Ya nggak bisa pukul rata, ada beberapa pengecualian. Hina dia bilang bodoh kan, gagal. Mau pernikahan aja. Hina aja pekerjaan suami. Terus lakukan setiap hari. Lalu bandingkan dia dengan suami orang lain. Sama cara seperti masih situs dan seperti berlihat, tau nggak? Betul nggak? Ayo yang cowok, betul nggak? Kalau betul coba deh kita bilang betul. Oh, cewek bilang tentang pekerjaannya apa ya gampang lah. Dia nggak bisa, nggak seberapa parah. Mau hina cewek? Hina sesuatu di dalam. Sesuatu di dalam. Anda munculkan dia. Penampilannya coba, harga diri. Bandingkan dia. Kamu tak secantik betul. Kamu sudah nggak selangsing dulu. Kok beri kamu patah ya? Ini hiburan ya apa-apa. Karena itu cowok apalagi jangan pernah komentar. Kita kadang-kadang latah kalau ketemu orang ya kan. Kalau dia kemudian ya udah, kalau nggak ada kata-kata yang perlu muncul dari keluar dari mulut kita, jangan komentar. Dia gemukan apa diem.
kita busy body, kita latah, kita mencampuri. Ketemu wanita hamil ya, enggak. Mati gua setiap sekali kalau ada komentar gitu, matilah. Rusaklah pertemanan selama ini. Udahlah dia hamil lah. Kalau ada curiga dia hamil gak ya? Nggak usah tanya. Nanti kalau ada anaknya baru tahu dia hamil. Udah tunggu 9 bulan, tahan lidahnya. Gak usah komentar urusan ketemuan. Antara perempuan juga jangan. Anda gak bisa dekat kalau ada komentarnya begitu. Lalu ya urus ya. Sekarang tunggu ya. Kalau Anda tidak punya kakak lebih baik nggak usah katakan. Betul ya perempuan? Perempuan setuju dengan saya? Coba bilang betul. Iya betul, luar biasa. Kanan kiri kanan kiri lihat perempuannya, lu langsung dia coba ngomong. Masih tepuk tangan, nggak tahu apa. Tapi perempuan itu strong loh, karena mereka dibangun dari rusuk, betul? Coba perhatikan, seorang pria lebih baik seorang wanita ditinggal mati jadi janda daripada seorang pria ditinggal mati jadi duda apalagi punya anak. Wanita lebih bisa bangkit, pria bisa tersungkur terkapar. Padahal kelihatannya kuat, berotot segala, mungkin dia punya segalanya, tapi Tuhan memberikan pada kaum yang notabene lebih lemah kekuatan lebih dari batin. Seorang laki-laki, dia patah hati, dia bisa merokok, bisa narkoba, bisa nggak keruan, meninggalkan gereja, hancur prestasi sekolahnya. Wanita juga sama. Papa-papanya khawatir, kenapa? Anak remaja aja diajak bicara, aduh kenapa nak? Papa-mama khawatir, anaknya perempuannya semata wayangnya tidak mau keluar kamar, makan, minum, apalagi kata lagi. Nah, keluar ya. Semua laki di dunia sama. Apanya itu? Ya sudah. Kalau saya belajar aja. Kalau mari kita belajar, biarin aja. Tenanglah. Ini obelik sudah kecampur di jantung, dia bakal bangkit sendiri. Kalau saya, dia bisa hancur-hancuran bulu mata ada di mana-mana. Eyeshadow jadi mouth shadow. Shadow. Biarin, nanti bunuh diri. Enggak, kalau Anda sudah kasih fondasi rohani, enggak bunuh diri. Biarin. Nanti tiba-tiba besok pagi di breakfast table, dia keluar udah cantik, agak bengkak matanya, nangis malaman, duduk kaget. Kamu semalam-malaman kayak rasanya di end of the world, udah kiamat. Datang pagi-pagi dah. Kenapa? Udah udah lewat kok. Dia nggak buat cowok kayak gitu aja. Kenapa? Mau lanjutkan hidup. Suatu hari aku masih bisa jatuh cinta. Wow, Obelix. Itu maksudnya dibangun dari rusuk. Karena tadi di AUG saya ajarkan perempuan yang single bujangan apalagi masih kecil, nggak usah merasa miserable kalau tanpa cintanya laki-laki. Nanti ada waktunya. Anda harus berkata saya bersedia apa I do. Sementara sekarang nggak usah ikut-ikutan cara dunia memberi pesan yang salah. Belajar dari ciptaan Allah yang sempurna. Anda tidak butuh cintanya laki-laki untuk Anda bisa happy sekarang. Saya nggak berkata jangan menikah loh ya, jadi perawat tua di rumah. Semua ada waktunya. Tuh, dunia menganggap Anda objek. Dunia menganggap wanita itu lemah. Tuhan berkata Anda dari lahir dibangun dari rusuk kekuatan laki-laki harus dari luar. Anda bisa temukan sendiri di dalam. Ini saya nggak berkata tentang orang Kristen ya. Ada rata-rata ciptaan Allah memberikan kelebihan pada ciptaannya yang secara fisik berarti kelebihan. Kenali, belajar berkata seperti Amsal, kejadianku seperti Mazmur, kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku diciptakan untuk survive. Amin. Saya bahkan tadi kebaktian pagi ajarkan tentang gimana kalau single parent, mama doang yang besarkan anak. Bisa. Tapi saya nggak berkata bahwa cowok lemah, jangan salah. Cowok juga harus mengerti mendapatkan kekuatannya.
dia punya rusuk ditutup daging, itu ada maknanya, saya jelaskan di kebaktian tadi. Cowok harus mendapatkan leadershipnya dari luar, karena itu laki-laki sangat rawan pergaulan. Karena itu laki-laki perlu menentukan, mengkondisikan situasi sekelilingnya. Laki-laki perlu memanuti teladan yang dia harus pilih dengan matang. Dia harus belajar dari apa dan siapa. Yang pasti dia harus erat dengan firman Allah, dengan Tuhan Yesus Kristus. Keluar itu yang akhirnya menjadi daging di dalam Tuhan. Saya tak berkata laki-laki lemah. Oh, saya pernah melihat laki-laki yang membesarkan anaknya sendirian. Zaman edan perempuannya yang selingkuh. Bisa. Tapi saya sebut tadi kan, bukan kelemahan. Kita mengenal kebutuhan kita, namun kita harus mengenal kekuatan kita juga. Amin. Nah, sekarang saya mau jelaskan pada Anda yang dimaksud dengan ini ya, perempuan itu. Jadi, kita baca lagi ayat 22 ya, supaya itu betul-betul kita nangkep dengan baik. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, bangunnya seorang perempuan, lalu dibawanya pada manusia itu. Apalagi yang dimaksud dengan dibangun dari rusuk, dan perempuan punya pengaruh alamiah. Gunakan itu Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan ibu-ibu dan saudari-saudariku. Gunakan itu. Nah, bagi kita sebagai orang tua, nanti ada aplikasinya gimana cara kita mendidik cowok lain dengan gimana cara mendidik cewek. Ada sedikit perbedaan meskipun fondasinya sama, mendidik anak tetap dalam takut akan Tuhan. Tapi kenali perbedaan mereka. Laki-laki butuh pengakuan. Saya ajarkan tadi di kebaktian di Lukas 15. Saya ambil ayat itu, saya jelaskan antara bapak dengan si sulung, bapak dengan si bungsu, khususnya dengan si sulung. Apalagi perang ayah, ini ada duanya, luar biasa. Pengakuan dibutuhkan oleh seorang pria. Pria butuh mendapatkan pengakuan itu. Kalau enggak, dia akan kelaparan di masyarakat mencari perhatian. Itulah sebabnya yang suka tembak orang lalu bunuh diri masuk ke berita internasional. Bukan cewek, tapi cowok semua. Mereka butuh pengakuan. Mereka haus, mereka diciptakan untuk mendapatkan itu. Pria harus punya mahkota. Dia jadi dirinya dari luar. Karena itu saya jelaskan, kalau sama anak cowok, kita sering memberi pengakuan. Kita harus mendidik ketika dia salah. Jangan sampai hamba-hamba kita yang mengajari dia. Kita sendiri harus turun tangan. Papa jangan hanya menyediakan kebutuhan sandang pangan papa. Harus turun tangan. Berkali-kali, mama itu kalau saya punya anak itu 2 laki 1 perempuan. Saya belum lama menjadi orang tua. Saya baru belasan tahun jadi papa. Namun demikian saya sudah belajar. Saya mau belajar lebih lagi. Ketika mamanya sudah gak mempan lagi dengan anak cowok kami, saya turun tangan sesibuk apapun juga. Biasa jadi pendeta internasional, biasa jadi konglomerat, pengusaha, gak peduli. Anda tetap hanyalah papa. Kalau Anda papa, Anda tetap kembali ke square one di rumah. Tidak bisa, uang Anda gak bisa berbicara, jabatan Anda gak bisa berbicara, pengaruh Anda gak bisa berbicara. Anda harus tetap jadi papa, karena itu semua orang harus rendah hati. Kalau mau jadi orang tua harus dekat sama Tuhan. Saya akan bicara. Aneh, apa yang tidak mempan dengan mamanya, mempan dengan papanya. Papa harus mendidik anak juga bersama dengan mama. Tapi papa juga harus rajin memberi pengakuan. Jangan hanya kalau salah kita beritahu dia. Oke, kalau perempuan lain lagi, kita sebagai orang tua harus membantu anak kita untuk bisa menemukan pengaruhnya, karena membangun generasi yang percaya diri. Kita harus beritahu mereka apa yang saya beritahu pada Anda sekarang. Beritahu sama anak perempuan Anda, kamu tuh kuat, kamu tuh kuat, kamu punya kelebihan, tahu nggak? Kamu punya pengaruh alami. Nggak percaya pengaruh alami? Gini, contohnya ada sekelompok cowok keringatan semua, main basket, main sepak bola, omong kotor, ngomongnya nggak karuan. Wah, berjalanlah satu siswi teman mereka perempuan berubah semua. Betapa powerfulnya wanita. Bapak-bapak, wah, minum-minum, panggil padi sampai 20 biji. Sebentar padi bosan jadi mandi. Padi
dibanding mungkin kita bisa, mungkin gak ngomong kotor karena mungkin orang-orang gereja, tapi kita bisa, datang satu perempuan, langsung semua dia, ayo, you have the power of influence. Karena itu jangan ajarkan anak-anak perempuan gini loh, kamu perlu Cewek sama yang kaya ya, menurunkan harganya, menghancurkan gambar dirinya. Dia gak bisa melihat gambar diri Allah. Kamu kalau gak sama yang kaya, kamu gak bahagia. Kasih standar-standar yang dipertanyakan. Kalau tidak ada di dalam firman Allah, jangan sesatkan anak saya. Beritahu sama dia, kamu punya pengaruh, gunakan itu. Ada ayah yang ngomong gitu sama anaknya, lu gak usah sekolah tinggi-tinggi, cepet kawin, cari sekaya-kaya mungkin. Jangan prostitusikan anak. Kalau Anda tidak percaya value nilainya, Anda kalau jual rumah kan, Anda tahu harus survei dulu kan. Rumahku ini lokasinya jitu, semeter mana boleh segitu. 20 tahun lalu itu harga segitu. Kalau kita sendiri nggak percaya, saya paling senang beli rumah orang-orang yang nggak percaya nilai rumahnya sendiri. Saya bisa berkata, ada yang mau rumah begitu. Harganya katakan 1 meter omong kosong nih, 1 juta saya tawar 100.000 aja gak ada yang mau, enggak 120. Iya. Anda apa sih menjual jauh lebih murah daripada harga sesungguhnya? Jangan jual anak-anak jauh lebih murah daripada harga sesungguhnya. Harga mereka tak terhingga. Beres itu. Mereka dibangun dari metal, dari akok, dari komoditas yang paling canggih. Rusuk seorang laki-laki. Apa yang laki-laki bisa lakukan, perempuan bisa. Perempuan bilang amin. Benar. Apa yang pria bisa kerjakan, perempuan bisa. Katakan amin. Kenapa? Sana yang rusuk di sini. Sana lembek gak bertulang, buat tulang semua. Ajari sama anak Anda. Kalau kamu mau sekolah tinggi. Kalau kamu perempuan, kamu punya, jangan ajari dia. Kamu harus jangan mikirkan cinta dulu. Kalau masih terlalu muda, bangun hidupmu, kejar cita-citamu, kelola hobimu, eksplorasi dunia ini dengan caranya Tuhan. Kau, papa mama, percaya kamu akan jadi orang. Sekarang mau lihat. Percaya. Keluarkan kata-kata seperti itu. Itulah pendidikan Allah. Jangan, udahlah, perempuan yang salah. Perempuan yang dilahirkan hanya untuk cia-cuci, ya kan? Dilahirkan kan hanya untuk supaya apa? Supaya ikut laki-laki. Udah senang. Jangan sampai Anda sendiri nggak percaya nilai anak Anda. Anda akan merampas rencana Allah dari hidup. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan juga ajari yang sebaliknya salah. Kamu nggak perlu laki-laki. Ada satu orang yang saya susah sekali, akhirnya berhasil sih. Tapi saya perlu operasi besar-besaran, cangkok apa yang dia pelajari yang salah yang dia terima dari orang tuanya, apalagi dari mamanya yang gagal nikah. Mama, neneknya, anti tantenya semua bicaranya sama karena di satu keluarga semuanya wanitanya tidak bisa respect pria. Cerai kayak apa kayak, lalu sampai ke anak ini yang saya muridkan diajari apa tahu nggak? Laki itu semua sama, laki itu memang harus bincang-bincang. Dia mau sini sama saya tahu gitu, saya kata, lu minjak gua awas ya. Ini nggak bisa diingat, parah kan? Kebetulan seluruh keluarganya semuanya berhasil perempuan. Mereka buktikan benar apa yang lagi bisa, gua bisa. Tapi ada sesuatu yang tidak sempurna dengan gerak feminisme ini. Suatu gambar rupa Allah hilang, orang-orang yang jadi orang yang kecil, orang-orang yang jahat, orang-orang yang kecil, orang-orang yang kepahitan. Nah, ada gambar rupa Allah sebelum Anda mengerti, menerima figur pria dalam kehidupan Anda, baik papa, suami atau siapa saja. Akhirnya saya sudah tahu, jadikan aku menjadi orang yang menaklukkan dulu, bukan dalam cinta saya sudah punya istri. Kami akan taklukkan orang ini dulu, dia bisa mengerti menurutnya Tuhan Yesus. Taklukkan dia, baru bisa terjadi terobosan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan ajari yang salah juga. Laki itu semua sama, laki itu semua penipu, laki itu semua. Nah, berarti Tuhan Yesus juga penipu dong.
Laki itu semua sama, semua mata keranjang. Nggak ada yang beda, semua 100 laki, 100 gagak, semuanya hitam, 100 laki, ya 100 sama saja. Lah, memang harus diinjak-injak. Kalau Anda ajari itu, Anda sedang membunuh kasih dalam hidup. Loh, amin Bapak Ibu Saudara. Ajarkan kepada anak Anda, kalau anak Anda cewek, ajarkan mereka punya percaya diri. Aku ini berharga. Aku ini berharga. Sehingga suatu hari kalau dia berkata sama, dia ditolak cinta atau ada seorang pria yang mempermainkan dia bisa dengan berdiri dengan damai berkata, kamu nggak mau, nggak apa-apa, papa mama aku bisa terima. Nggak apa-apa. Aku berharga di rumah. Aku nggak cari. Kalau aku cari pasangan hidup. Aku cari partner kasih karunia. Aku tidak butuh cinta untuk bahagia. Aku menikah bukan cari cinta. Aku menikah belajar mengasihi dan sempurnakan kasih. Kita butuh wanita yang bisa menegakkan kepala yang berkata, no man, oke. Ya. Aduh, saya berkata ini bukan berarti Pak Mulu, Pak Robert, tapi semua di sini adalah perawan tua di rumah. Saya nggak ajarin Anda cuma haji. Apa betul kan saya ngomong? Cuaci itu nggak tahu ya. Oke, nggak ngerti. Saya nggak ajarin Anda jadi orang yang susah tunduk, orang yang keras kepala. Tidak. Saya ajarin Anda kenal harga Anda. Wanita itu punya pengaruh. Beritahu mereka, kamu menjadi orang pengaruh. Kamu menjadi pengaruh. Ya Pak, ya Pak, doain setiap malam. Kamu menjadi pengaruh. Apalagi wanita itu lebih intuitif dan dia nggak gegabah. Pelajari cerita tentang Nabal, Abigail dan Daud. Mereka lebih makhluk intuitif. Mereka bisa lebih ngerem. Berbahagialah suami yang melibatkan istri dalam bisnisnya. Tidak tentu harus betulan benar-benar dalam bisnisnya, tapi dalam perundingan minimal, dalam doa bersama. Akan banyak kesakitan yang tidak perlu dialami dalam bisnis akan diluputkan oleh Tuhan Yesus karena ada dengar-dengaran sebagai pasangan. Amin. Amin. Itulah sebabnya saya mau jelaskan kepada Anda kalau yang penting sekarang kalau kita sama anak perempuan, saya kasih aplikasinya 2 aja. Mendidik anak perempuan. Yang pertama, setiap perempuan berhak untuk merasa disayangi tanpa syarat. Setiap anak cewek yang Tuhan percayakan dalam setiap keluarga berhak merasa diterima, dicintai apa adanya. Dan ini peran papa sangat penting sekali dalam diri seorang anak perempuan. Mama juga sama. Papa bisa membuat dia merasa papa itu bisa mendidik anak itu untuk mengerti bagaimana harusnya diperlakukan sebagai seorang perempuan. Penting sekali. Kalau papa selingkuh, yang paling terpukul itu anak perempuan selain mamanya. Sebelum seorang ayah selingkuh, pikir kalau Anda cinta putra putri Anda, karena Anda sedang merampas kebahagiaan masa depan mereka. Selingkuh itu sangat jahat, karena bukan hanya tidak bisa tahan nafsu godaan seksual. Selingkuh itu bukan hanya urusan tubuh, itu urusan keluarga. Ketika laki berpikir mau tidur dengan seorang wanita, dia nggak berpikir panjang. Itu kan cuma badan saya, selesai ya sudah, asal pakai pengaman, ya kan? Tapi tahukah Anda, dosa seperti itu dosa yang akan menyeret seluruh keluarga, dan itu dampaknya jauh sampai ke anak-anak. Ada baiknya berpikir 70 kali 7 kali sebelum melakukan itu. Cinta anak, ayah itu berperan dalam kehidupan anak perempuan, ibu juga sama dalam diri anak laki-laki, ayah juga berperan. Tapi sekarang kan saya lagi bicara tentang cewek, perannya luar biasa. Perlu dia merasa disayangi apa adanya. Ada pepatah berkata seperti ini, bukan pepatah sih, atau suatu perkataan seperti ini. Seorang papa harus menjadi kasih pertama putrinya. Dia harus menjadi first lover. Dia harus menjadi bumper. Saya punya anak putri juga. Saya tahu anak sulung saya adalah anak perempuan. Saya tahu suatu hari anak saya harus ikuti takdir. Dia harus mencintai seorang pria lebih dari mencintai saya, dan saya harus bisa terima. Harus bisa terima. Dan itu
bakalan susah bagi saya nggak gampang. Karena lihat filmnya Father of the Bride, saya bisa jadi separah Steve Martin dan sahabat dia. Saya bisa bayangkan kalau suatu hari saya lepaskan anak saya di ini pemberkatan itu saya mau antar sendiri. Cuma diantar itu pasti tangan suaminya dipegang, saya pasti nggak lepasin. 100% garansi, lihat nanti. Kasihan jadi mantu saya. Tapi saya harus bisa terima takdir, someday akan ada seorang anak yang dia harus cinta, harus lebih dari saya. Karena sama saya, sekalipun papa tidak ada duanya, nggak bisa digantikan lagi. Ayah hanya ada satu di hidup ini. Tapi kami tetap dua. Dia tetap anak, saya tetap papa. Dia dengan suaminya nanti satu. Jadi saya harus ngalah. Saya tahu kalau saya kalah satu langkah. Namun demikian, ini peran saya, ini kado angpau papa bagi setiap anak perempuan. Tiap hari diperbaharui, sampai kapanpun jangan berubah. Nah, sampai kapanpun papa akan jadi pintar. Papa tidak akan campuri urusan rumah tangga. Karena papa yang gitu, papa yang jahat, akan merusak rumah tangga orang. Jadi kalau anything happen, kamu ingat masih ada satu cowok yang akan berubah cintanya dalam hidupmu. Papamu tak akan berubah kasihnya. Sampai kapanpun dalam keadaan compang camping kamu datang, Papa tidak akan keberatan mencintaimu dan menggantikan siapa juga yang tidak bisa mencintaimu. Papa akan cintaimu sampai putih rambutmu, sampai mati ke kuburan. Aku akan terus mencintaimu. Aku terus percaya sama kamu, kamu terus berharga. Kamu tetap one my only daughter. Sampai kapanpun I will love you. I will never change. Dia akan mendapatkan akhirnya kalau dia mengalami suatu hari. Tahu nggak? Punya anak itu ya, waktu kecil kita jaga dari dunia ya. Yang lebih susah itu waktu besar, harus melepaskan dia dari dia. Saya sekarang di transisi, anak saya mulai besar. Protecting from the world is not, jangan lihat, ada ciuman. Orang bilang apa? Hati-hati anak. Suatu hari kita harus lepaskan mereka ke dunia. Mereka ada masalah kita nggak bisa apa-apa. Tapi minimal inilah tugasku. Gelas emosi mereka terisi setengah, seperempat lah, nggak usah GR lah, seperempat itu dari aku. Tak pernah membiarkan putri dan putraku juga. Tak akan kuberi mereka tergeletak. Apapun masalah, saya tidak berharap mereka punya masalah pernikahan. Tapi kalau ada masalah pernikahan, jangan sampai karena saya. Tapi kalau sampai ada masalah pernikahan, dia tidak sampai bunuh diri. Dia tidak sampai putus asa, hilang tujuan. Tidak sampai mabuk-mabukan, tergeletak di sana, tidak mau apa. Dia masih punya seperempat bensin untuk bisa jalan 1 mil lagi menemukan Tuhan. Cinta di bawahnya. Saya minta syarat, beritahu sama dia. Laki tidak mau cinta kamu. Papa laki yang mungkin tidak favoritmu suatu hari. Papa adalah laki yang akan tetap mencintaimu di belakang. Saya akan ikuti terus sampai akhirnya. Itu kekuatan jiwa. Itu harta, itu warisan yang tidak bisa diberikan seorang anak lewat harta duniawi. Itu hanya bisa terjadi lewat kasih saudara. Amin Bapak Ibu. Anda harus beritahu itu, jangan ucap kecil. Nah, terus di sini terus apa kata orang tetangga. Dia langsung ngerti tetangga lebih perlu dari dia. Tetangga maksudnya lebih penting dari dia. Jangan begitu. Bapak Ibu kita yang kolot. Saya ini juga milik. Saya masa orang Tionghoa. Anda juga nggak orang Batak. Anda tidak orang Tionghoa. Di sini kita semua adalah orang yang kotor. Saya ini baru keturunan kedua di Indonesia. Papa saya lahir di Indonesia. Om tante saya semua lahir di Tiongkok. Makanya saya masih ada sisa-sisa kadang konflik. Saya tokoh. Sama seperti beberapa orang di sini berkata nggak bisa bertradisi. Saya juga tokoh. Tapi masih punya rumah warisan nama saya masih tertulis di potong Indonesia. Masih cara berpikir saya ini diubah karena Yesus Kristus tinggal di dalam diri saya. Kami tidak pernah biasanya love you, cipikan cipipi, cium pipi kanan, cium pipi. Tidak terjadi di dalam keluarga kami. Tapi sekarang berubah dalam keluarga saya. Karena saya wadah di arah surga. Kalau Anda punya anak perempuan, saya punya anak. Kalau kita pria mau kurang ajar sama istri kita, mau pukul apalagi, aduh cowok yang pukul istri itu.
Harusnya dicemplungin masuk. Saya biasanya marah kalau tahu. Dicemplungin masuk di ringnya MMA. Masih akan digebukin sama orang-orang gede itu. Jangan berani sama cewek. Betul atau betul? Kalau saya tangani kasus itu, saya bilang, kasih kamu aja. Kamu saudara yang jangan kasih saya. Anda tidak mau melihat Firman Tova. Kebutuhan. Saya paling bisa terima lihat orang pukul. Saya nggak pernah sekali pun pukul istri saya. Nggak pernah. Saya korbankan apa yang saya ajarkan. Saya korbankan apa, saya lakukan apa yang saya ajarkan. Saya ajarkan apa yang saya lakukan. Kalau Anda tidak pukul, mau kasar, ingat. Anda tidak cinta, nggak apa-apa. Yang masih ada orang tua yang cinta. Itu masih anaknya orang, papanya masih sayang. Itu masih sebabnya kalau seorang wanita punya papa mama yang cinta, itu aset buat dia. Itu aset advantage jiwa dia. Dan itu juga memberikan sebuah perlindungan, selaput lapisan yang masih mungkin seperempat di dalam pernikahannya ada rasa aman. Tapi jangan campuri, saya berdoa itu saya belum teruji. Suatu hari saya berdoa, Tuhan, saya nggak mau campur ya. Saya nggak mau makan rambut. Tapi by the time waktu saya ready, saya pasti dibuat Tuhan siap. Yang kedua, anak perempuan butuh dipuji. Kalau laki butuh diakui. Ini sama sih sebenarnya itu pujian. Cuma pujian dari sisi berbeda. Ya, kalau seumpamanya laki itu kan diakui. Pengakuan terhadap laki ya sedikit melenceng. Bisa juga terjadi lewat hal-hal sederhana. Contoh saya dengan Jeremy, saya yang nggak ada di sini tadi. Saya sekarang mulai libatkan dia jadi companion saya. Jadi companion saya. Jadi selama saya jadi hamba Tuhan tidak pernah suruh mereka kamu harus gini gitu karena kamu anak pendeta, tidak pernah. Pendeta itu saya. Anak saya lahir nggak langsung berbahasa lidah. Jadi saya izinkan mereka bertumbuh dewasa apa adanya. Kalau ada orang berkata, masa anak pendeta gitu? Kalau semuanya sama dengan pendeta, masa anak dokter sakit? Anak dokter juga bisa sakit. Kalau sakit disembuhkan, bukan dituduh kamu anak dokter kok sakit. Anak saya lahir nggak berbahasa lidah, anak kamu lahir nggak langsung kurang marah-marah. Saya yang kurang marah-marah. Kalau tidak terima sama saya, jangan sama anak saya. Anak saya suatu hari masih kecil, saya masih ingat Vanessa, cubit. Oh, dicubit dia sudah sensitif. Dia masih kecil sekali, namanya balita. Itu malah lagi marah. Ada satu orang ngetuk, saya biasanya nggak pernah balas, saya orangnya sabar saya kelihatan. Saya sabar, nggak pernah marahin jemaat, nggak pernah. Saya takut sama Tuhan, saya cinta sama jemaat. Tapi sekali itu saya terpaksa ngomong membela, karena lucu dia begitu, anaknya kok Philip kok begitu, langsung gimana gitu ya. Itu ada salah satu anak muda. Saya bilang, sini. Kamu yang cubit pertama, kamu kan barusan cubit, ini anak pertama yang kamu cubit ya? Iya, tapi ini dari cubitan yang ke-100 yang dia terima. Kamu lihat dari sisimu, kok sensitif? Kamu lihat dari sisi dia, pipinya besar sebelah. Jangan sandang dia anak pendeta. Dia anak kecil yang gak tahan cubit 100 kali. Biasa kan? Bisa paham ya? Protect children's feeling. Tapi saya mau libatkan anak saya. Jeremy itu selalu menjadi kompeten. Saya berkata dia, Jeremy, Bapak mau khotbah. 4 kali saya khotbah hari Minggu, suatu hari. Dia tawar sama mamanya, Mah, aku mau khotbah, aku mau barengin Papa 4 kali. Nggak boleh, anak kecil 1, 2 sekolah. Ya udah, dia boleh ikut saya berapa kali. Dan dia betul-betul bangun pagi. Pernah sekali dia terlambat, saya tegur dia karena saya berbicara pada dia sebagai gembala, pendeta bukan sebagai ayah. Saya bilang, Jeremy, hari ini sudah kita sepakati, ini ministry bukan? Kalau ministry kamu jadi companion, saya nggak marah, nggak pakai emosi. Tapi saya tidak ada, muka saya straight, tidak ada sebelumnya. Saya bilang, Jeremy, kalau seumpamanya kamu sebagai companion hari ini, kamu dijadwal, padahal masih umur 9. Kalau kamu dijadwal, companion yang tunggu pembicara, bukan sebaliknya, pembicara tunggu companion. Kenapa? Belum mandi. Iya, oke, ini SP1. Saya ajak dia tegas. Gak bisa, kami dengan tobat. Saya nggak bisa. Tapi dia saya ajak, dia senang.
Kalau saya tegur dia bisa terima kan. Dalam setiap teguran satu, saya kasih 3 pujian terlebih dahulu. 3 pujian kemudian. Total ada 7. Saya hati-hati soalnya. Salah satu hal yang saya pastikan companion saya itu ada banyak. Companion yang barangnya saya itu ada banyak. Yang satu hal itu harus Jeremy yang lakukan adalah ini. Ini saya ambil begini. Saya masukin sini senjata rahasia saya ya. Kotaknya saya masukin dari sini. Jeremy harus tangkap. Dia pasangin di sabuk saya seperti ini. Sabuk saya seperti ini. Masukin, dia harus turn it on. Dan ini hanya tugas dia. Terus terang, saya udah pakai ini 15 tahun. Saya bisa dengan tidur pasang sendiri, cepat, langsung masuk ke sabuk, nggak perlu dibantu sama pemain mana. Saya biarkan Jeremy yang lakukan itu, karena saya mau dia mendapat pengakuan dengan cara aku, papamu mempercayai. Waktu pemain saya bantu siapa yang mau bantu saya dengan Jeremy, sudah Om? Sudah, thank you Jeremy, you're doing a good job. Saya mau bangun confidence. Tapi kalau wanita, anak perempuan beda. Dia harus diperlakukan seperti seorang wanita, dan dia harus belajar dari papa dan mama. Mama bisa keluar sendirian sama dia. Kami ada di dalam keluarga namanya date atau kencan. Tapi kencan bukan hanya papa mamanya ada waktu kencan bersama. Anak-anak saya mengerti, selalu bilang, jadi mami pergi gak apa-apa. Anak saya mengerti. Tapi kencan antara mama dengan anak perempuan, mereka ada keluar. Seorang anak perempuan ketika pergi dengan mamanya, kalau itu quality, dia akan merasa seperti ada bonding, ada rasa ikatan, ada dibangun ikatan batin. Ketika dia pergi bersama-sama, dia merasakan bahwa dia itu sebagai wanita, dia dipahami sebagai wanita. Okay? Tapi ada waktunya kalau kencan sama saya perlakukan anak perempuan saya sebagai wanita, karena dia wanita. Saya mau ajarin dia harusnya begini cowok memperlakukan kamu. Papa tidak perlu berlebihan, muluk-muluk. Minimal tidak kurang dari hal-hal dasar. Saya perlakukan dia dengan sama. Saya tidak perlakukan dia dengan kasar. Saya bukakan kursi kalau dia lagi kencan, saya selalu bukakan kursi dia. Jadi saya seperti saya jadi gentleman-nya. Tapi kalau pergi bersama-sama, dia yang bukain kursi. Kalau kita pergi sekeluarga, ini kan kencan. Kita ngobrol berdua, makan, shopping, jalan-jalan sebentar selama 3 jam pulang ke rumah. Saya bukain kursinya, saya bicara sama dia, saya perlakukan dia karena sebagai wanita, karena dia adalah seorang wanita. Sebenarnya dia bangga menjadi seorang wanita. Kenapa? Dia perlu mendapat komplimen atau pujian karena dia wanita. Suatu hari biarkan punya kemampuan untuk berdiri di depan seorang pria dan berkata, you don't want to love me, it's okay. Dan aku tidak perlu pacaran terlebih dahulu. Aku punya masa kecil yang bahagia. Sebenarnya ini hanya tambahan buat aku. Aku sudah kenyang kok dari papa mamaku. Cinta itu, dia nggak harus jatuh ke tangan umum. Dari satu laki ke laki yang lain, nggak usah. Mungkin dia anak kecil bisa, anak-anak muda bisa coba-coba apa sih pacaran. Tapi berikan keberanian pada anak-anak dia, karena Anda memuji dia, komplimen dia bisa berdiri di dalam. Dia bisa berkata seperti itu. Masa kecil, masa muda bahagia. Aku tidak perlu apa-apa. Sedih, tapi tidak terlena. Amin. Perempuan juga perlu dipuji penampilannya. Perlu dipuji penampilannya. Saya kasih contoh perempuan ya, sifat perempuan yang terakhir ini. Kalau dalam sebuah pesta, kalau perempuan masuk ke dalam sebuah pesta, tiba-tiba dia kan selalu, setiap perempuan kan maunya cantik sendiri ya kan? Ada semua cantik ya, mau cantik sendiri. Jadi kalau masuk ke dalam sebuah pesta, seorang wanita selalu ingin merasa seperti princess. Jadi yang laki jangan marahi kalau dandannya lama. Kalau dandannya lama, cenderung telat, lebih baik sudah dandan lebih awal. Perhatikan, kalau laki kan cuma sisir sedikit sini, kalau pakai udah jadi. Cewek nggak bisa begitu. Kadang-kadang kita ditanya, make up beda nggak? Ternyata apa bedanya? Beda. Ternyata hari ini pakai yang sedikit lagi ada hitamnya. Ini yang lebih warnanya lebih. Kita nggak ngerti. Tapi wanita perlu merasa cantik. Dan jawaban lebih dibutuhkan. Butuh perhatian, butuh merasa dia pusat perhatian. Contohnya, pergi beli baju, ditanya warna ungu atau biru. Anda jawab ungu, dia pilih biru.
Harus dijawab nggak? Dijawab aja begini. Lu sudah tahu kok pilihanku selalu nggak kamu pilih kok. Nah, yang memang kurang selera mungkin. Tetap jawab. Tetap dijawab. Karena itu bukan jawaban yang kita dia lakukan. Ya. Betul kan? Betul. Laki si praktis. Bapak Ibu kalau Anda sudah punya hobi, cukupkan. Kalau kita pergi shopping, istri kita jalan. Saya punya satu hal yang saya boleh dikatakan saya bangga sebagai laki-laki lakukan itu. Karena laki-laki cenderung secara natural tidak lakukan itu. Kalau kita pergi shopping, saya yang dorong istri saya kalau diri enggak, saya nggak shopping dan sebagainya. Enggak, ayo shopping. Saya yang inisiatif, ayo shopping. Jalan shopping, saya enggak. Cenderungannya begini, karena saya cowok. Kamu shopping ya? Kok kamu lama di sini ya? Aku main di dingdong dulu ya. Nanti setelah pulang, dapat barang, hubungan rendah. Ikuti aja. Lutut kita sudah sepertinya membengkak di gajah. Terus terang saya mendingan basket 3 sesi, 3 hari, daripada berdiri stagnan seperti ini, melihat barang yang gua nggak berkenan. Ikuti terus sampai akhir. Nanti Anda akan di-reward. Terima kasih, honey. Gak ada suami seperti kamu. Kalau tanya lagi baju, jawab. Jangan asal jawab. Kita aku bagus ya? Bagus. Baca koran. Jangan. Harus orang. Lihat. Dalam hati, tak tahu. Hitung sampai 7. 1, 2, 3. Miringnya sedikit nih. 4, 5, 6, 7. Bagusan yang kemarin. Lupa. Baju kuning atau merah? Iya. Kalau perlu bambang untuk jendela apa? Tidak apa-apa. Kuning, merah yang dibeli. Jadi lagi kalau Anda mau istri Anda beli yang kuning, bilang merah. Wanita perlu diperhatikan. Mari pakai ilmu itu untuk anak kita. Karena itu berarti kenyang kasih buat dia, aman buat dia di luar sana kita jatuh di tangan pria sebelum waktunya atau sudah waktunya pun tidak salah. Saya kasih satu contoh lagi. Masuk ke sebuah pesta seperti princess. Seperti sinetron. Mau tahu apa itu? Sinetron kan bisa dilama-lamain. Mau tahu apa? Sebelah sana ada orang pakai baju sama. Matilah! Terus terang ya, ibu-ibu, saya nggak ngerti Anda. Kalau kita ya kan masuk sama malah justru ketawa, wah datang sini lu beli di mana? Lu beli di mana sama satu ya? Bercanda. Karena pria tidak perlu itu di dalam dirinya, dia kosong anyway. Perempuan perlu menemukan sesuatu di dalamnya, dibutuhkan papa mama membantu dia melihatnya. Kalau nggak nanti Om akan beritahu betapa cantiknya dia, tetapi mengambil sesuatu yang berharga dari dia, salah maksud saya. Papa mama yang susah menemukan itu, membantu dia menemukan itu, utarakan, dia akan dapat kasih Yesus namanya. Itu caranya membangun putri yang percaya diri. Itu tangan. Haleluya. Bagi kita semua bangkit berdiri, coba lihat kanan kiri. Ada tak orang berpakaian sama? Itu berarti beli 3 dapat 2. Ada dapat bonusnya. Anda diberkati tahun hari ini. Haleluya, kasih tepuk tangan lagi saudara-saudara kita. Oh Tuhan, kanan kiri, saya belajar sesuatu dari Roh Kudus. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian bersama-sama. Nyanyikan pujian yang cepat, yang upbeat, yang suka cita ya. Happy atau apa. Oh haleluya. Anda senang hari ini? Kok puasa seperti kebaktian terakhir ya? Puasanya baru mulai. Gimana kalau kita kebaktian satu lagi? Ayo. Saya mestinya mau bicara tentang berbulan dengan Papa. Tidak ada waktunya. Anda lihat itu sama sebutnya berbulan dengan Papa. Oke, 1, 2, 3, nggak tahu lagu apa?
coba. Lagu anak KKN. Anda berbahagia, dicintai oleh Tuhan. Pulang ya nanti, cintai keluarga Anda. Anda sudah besar. Apa nggak telat anak namanya bayi Anda? Pulang beritahu. Apa sorry ya selama ini defisit kasih tahu kamu Bapak saya nggak bisa keluar mulut pakai teks. Saya terlambat kalau kembali menyesal dan lain-lain. Amin. Beritahu kepada Anda, ayo beranda, Anda menjawab saya. Sekarang keputusan kita, mari kita lakukan sesuatu yang terbaik. Kalau apa yang kita lakukan pada masa lalu itu berdampak sekarang, tetapi apa yang kita lakukan pada masa sekarang akan berdampak untuk masa depan kita. Yang percaya katakan amin. Ayo, mari kita angkat kedua
angkat tangan kita. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Setiap apa yang kami dengarkan, yang menjadi firman-Mu dalam hidup kami ingin hidupi dengan segenap hati. Dan biarlah masa depan kami Tuhan, Engkau yang atur, Engkau yang rancangkan, dan kami akan masuk di dalam kebahagiaan karena Engkau sendiri yang menjadi Tuhan yang menuntun dan menolong setiap kehidupan kami. Dan saat ini jemaat Tuhan, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus